Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Albani Setianingrum. Saya akan mempresentasikan tentang iradiasi buah dan sayuran. Pertama, pokok pembahasan. 1. Pentingnya komersial iradiasi makanan tanaman. 2. Efek iradiasi pada buah dan sayuran. 3. Warna makanan iradiasi. 4. Pasca panen buah dan sayuran. 5. Pengendalian infeksi pada buah dan sayuran. 6. Potensi penggunaan iradiasi dari makanan tanaman. 1. Pendahuluan. Radiasi adalah segala energi yang merambat melalui ruang dalam bentuk gelombang atau partikel. Perkembangan militer yang dihasilkan selama Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin di bidang iradiasi dimasukkan ke sektor lain, termasuk sektor pangan. Meningkatnya ketersediaan bahan atau sumber radioaktif, dan akselerator yang kuat mempermudah penelitian iradiasi makanan. Berikut ini adalah contoh jenis radiasi elektromagnetik yang menyusun spektrum elektromagnetik. Di antara aplikasi awal iradiasi pada makanan, nabati menyoroti British Patent 1909 yang mengusulkan penggunaan iradiasi untuk menjaga kualitas sereal. Kedua, pentingnya komersial iradiasi makanan tanaman. Di Cina, 70% dari semua makanan iradiasi di Asia, terutama bawang putih, rempah-rempah, buah dan sayuran dihidrasi. Di India, bumbu utama yang iradiasi di India adalah kunyit, ketumbar, mangga, dan cabai. Di Indonesia, rempah-rempah dan sayuran kering mewakili lebih dari 85% makanan iradiasi. Sedangkan di Jepang, kentang adalah salah satu-satunya makanan yang diradiasi di Jepang. Beberapa negara Eropa, Belgia, Ceko, Jerman, Spanyol, Estonia, Prancis, Belanda, Hongaria, dan Polandia mengizinkan makanan yang diiradiasi, tetapi makanan nabati yang diiradiasi, rempah-rempah, jamu, dan sayuran di negara-negara ini tidak mewakili lebih dari 20% dari total makanan iradiasi. Efek iradiasi pada buah dan sayuran. Iradiasi berdampak kecil pada makanan kering seperti pada rempah, namun beda halnya dengan buah dan sayuran akan menjadi segar aktif secara metabolik. Oleh karena itu, iradiasi dapat mempengaruhi pematangan serta atribut kualitas. Semua komponen makanan dapat dipecah atau diionisasi secara langsung oleh inti atom, elektron energik atau foton energi pengen. Namun, efek iradiasi pada sel hidup terutama didorong oleh aksi produk radiolitik air, karena air merupakan komponen sel hidup yang paling melimpah. Keempat, warna makanan iradiasi. Warna buah dan sayuran seperti yang dievaluasi secara visual umumnya tidak berubah secara signifikan oleh penyinaran. Namun, nilai tristimulus warna berubah setelah iradiasi buah. Warna eksternal dari makanan nabati yang diiradiasi biasanya menjadi lebih gelap dan lebih pekat daripada warna buah-buahan yang tidak disinar. Kelima, pasca panen buah dan sayuran. Pengaruh iradiasi terhadap penurunan berat badan pasca panen buah dan sayur segar tergantung pada jenis pangan, dosis iradiasi, dan kondisi penyimpanan pasca panen. Iradiasi dapat secara signifikan mengubah struktur mikro jaringan sayuran dan akibatnya sifat penghalang dan kerentanannya terhadap dehidrasi pasca panen. Perubahan ini dapat mendukung atau mengurangi penurunan berat badan pasca panen. Efek yang paling umum adalah eksaserbasi dehidrasi pasca panen yang bisa terjadi 2 kali atau lebih dari buah yang tidak dirawat. Ini terutama berlaku untuk jeruk dan buah-buahan lain yang memiliki kulit pecah-pecah yang mendukung dehidrasi. Keenam, pengendalian infeksi pada buah dan sayuran. Efek iradiasi terhadap mikroorganisme pembusuk bergantung pada banyak faktor, termasuk spesies jamur, kadar air, jumlah awal spora atau sel mikroba dalam makanan, atmosfer di sekitar komoditas, kondisi distribusi dan penanganan, dan aplikasi antimikroba lainnya. Pengendalian serangga. Ada beberapa metode berbeda untuk disinfestasi serangga, termasuk fumigasi.
Perlakuan dingin, perlakuan panas, iradiasi, dan atmosfer terkendali. Iradiasi merupakan metode alternatif untuk pengendalian dan kepemilikan serangga. Perpanjangan umur simpan. Perpanjangan umur simpan dengan iradiasi telah dibuktikan pada banyak buah dan sayuran utuh, termasuk bawang, buah jeruk, stroberi, pisang raja, dan lain-lain. Namun, penyinaran sangat cocok untuk produk yang baru dipotong, misalnya dikupas, dipotong dadu, atau diparut. 7. Potensi penggunaan iradiasi dari makanan tanaman. 1. Pengendalian patogen yang ditularkan melalui makanan. Kehadiran patogen yang ditularkan melalui makanan dalam buah dan sayuran menghadirkan risiko besar bagi konsumen yang dapat membatasi perdagangan internasional makanan tersebut. 2. Pengaruh jenis organisme. Iradiasi menonaktifkan mikroorganisme dengan mengganggu materi genetiknya dan mempengaruhi protein dan lipid membran. 3. Pengaruh matriks makanan. Jenis matriks makanan terlibat dalam infektivitas iradiasi pada pengendalian makanan patogen yang ditularkan. 4. Pengaruh kombinasi teknologi. Penggunaan teknologi pelengkap juga terlibat dalam keefektifan iradiasi pada pengendalian patogen yang ditularkan melalui makanan. Menggabungkan iradiasi dengan perawatan lain, misalnya penggunaan pembersih atau perawatan dingin. Kesimpulannya, iradiasi dosis rendah bermanfaat untuk meningkatkan dan menjaga keamanan dan kualitas buah dan sayuran segar. Dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek negatif pada kualitas. Iradiasi menghadirkan keunggulan dibandingkan teknologi lain yang ada, terutama karena tidak mempengaruhi karakter mentah produk segar. Ini juga dapat diterapkan pada paket akhir dan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan dibandingkan dengan teknologi lain. Berikut daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih.